Tolong di on cam kan semuanya, minta tolong semuanya ya. Ayo kita segera Ya, kita mulai. teman-teman, tolong nyalakan kameranya. Bagi yang belum masuk, tolong diingatkan teman-temannya untuk segera masuk ke tempat. Oke, ini ada beliau sudah siap ya. Jadi akan kita segera akan kita mulai. Mohon untuk semuanya di on cam kan semua ya. Karena ini juga termasuk materinya termasuk bagus ya, ya Bapak ya. Ya, ini adalah untuk saat ini adalah kita episodenya adalah episode untuk pengolahan sampah berbasis komunitas ya. Sehingga di sini bagaimana? Karena kendala-kendala di kota-kota besar maupun di kota-kota gitu, bahkan di pedesaan pun sampah merupakan hal yang sangat krusial di dalam kehidupan kita. Sehingga di sini perlu adanya pengelolaan sampah yang tepat itu seperti apa. Sehingga teman-teman semuanya saya ajak ke tempat pengolahan sampah di Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Ini termasuk namanya TPS apa nih Pak? TPS 3R Baraya Runtah. Ya, yang diketuai oleh ketua ya Pak ya? Ya. Ketuanya adalah Bapak Hendra Wibowo. Ini adalah beliau sebagai penggagas tentang pengolahan sampah lingkungan, termasuk penggagas tentang apa ya? Tentang lingkungan ya. Ya, jadi ini adalah beliau pengalaman yang sangat luar biasa dan insya Allah nanti pada jam 1 nanti beliau adalah sebagai tokoh inspirasi kita bagaimana beliau mulai membangun sampai tertarik dengan tentang masalah lingkungan dan sampah ini, dan beliau sudah melanglang buana di mana-mana ya, termasuk di Jawa Barat ya, dan nanti beliau akan memberikan penjelasan sehingga kita bisa terinspirasi. Bahkan di Indonesia Timur maupun Indonesia Tengah pun sampah itu sangat luar biasa, dan bagaimana cara pengelolaannya mari kita sorot. Nah, untuk sementara itu mungkin saya berikan ke Bu ini bagaimana ada pembukaan. Nah, oke, sekarang silakan ke Bapak Hendra, mungkin silakan untuk perkenalkan diri, terus kemudian bagaimana bentuk pengelolaan sampah ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan kami ucapkan selamat datang, baik yang hadir secara offline gitu ya, hadir di lokasi ini, ataupun yang teman-teman yang melakukan virtual di berbagai tempat ya. Saya dapat informasi dari Pak Suntoko ini, katanya teman-teman bergabung dari masing-masing daerah ya. Salam kenal, salam sehat. Semoga ini menjadi awal silaturahmi yang baik ke depan bagi dunia pendidikan begitu ya. Dan terima kasih sudah bersedia mengangkat salah satu tantangan kita ke depan, tantangan terkait dengan pengelolaan sampah begitu ya. Program yang kami lakukan, insya Allah nanti ke depan kita akan coba diskusi begitu ya, walaupun nanti jarak jauh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hendra Wibowo. Saat ini saya mendapat amanah untuk menjadi Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat KSM Sahabat Lingkungan. Kami bergerak di isu-isu lingkungan hidup, gitu ya, isu-isu lingkungan hidup yang salah satunya adalah terkait dengan sampah. Nah, program yang sekarang ini, yang kami lakukan sekarang ini adalah community based solid waste management. Jadi pengelolaan sampah
berbasis komunitas yang kami laksanakan sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini. Lokasi yang saat ini kita melakukan siaran ini berada di tempat pengolahan sampah terpadu 3R ya, Reuse, Reduce, Recycle, yang namanya adalah TPS 3R Baraya Runtah, dikelola oleh KSM Sahabat Lingkungan sejak tahun 2014. Kami saat ini melayani kurang lebih sekitar 2.500 kakak. Kalau dihitung jiwanya, insya Allah mudah-mudahan mencapai sekitar 12.000 jiwa begitu ya. Jadi kami mengelola sampah kurang lebih sekitar 3 ton per hari yang dikelola langsung oleh kelompok komunitas yang berada di wilayah ini. Tadi disampaikan juga bahwa acara kita pada hari ini nanti juga akan diliput begitu ya, artinya akan berkeliling kawasan. Nanti saya akan menjelaskan proses yang kami lakukan di sini, kemudian apa saja yang sudah kita lakukan terkait dengan pengelolaan sampah itu sendiri. Jadi kami di KSM Sahabat Lingkungan saat ini banyak melakukan pendampingan di komunitas-komunitas masyarakat terkait dengan lingkungan hidup, terutama terkait dengan pengolahan sampah berbasis komunitas. Sebagaimana nanti teman-teman juga ketahui bersama bahwa tadi sudah disampaikan Pak Sun bahwa permasalahan sampah tidak hanya menjadi isu di tingkat lokal, di tingkat domestik ya, hanya terbatas di tingkat kabupaten kota, namun juga menjadi isu nasional dan permasalahan internasional gitu. Tantangannya banyak ke depan. Terutama mungkin teman-teman nanti bisa search terkait dengan bagaimana isu persampahan, permasalahan persampahan ini kemudian berpengaruh terhadap kualitas kehidupan di laut begitu ya, sehingga Indonesia menurut informasi di beberapa media yang dikeluarkan oleh dunia internasional adalah salah satu penyumbang sampah plastik ke laut terbesar nomor 2 setelah China gitu, setelah negara Tiongkok, sehingga memang ini menjadi concern, menjadi perhatian kita bersama bagaimana kemudian aspek-aspek pengelolaan persampahan ini bisa secara efektif bisa dikendalikan gitu. Nah, apa yang kami lakukan selama kurun waktu hampir 7 tahun ke belakang ini sampai dengan saat ini, dan mungkin juga nanti akan berkelanjutan, adalah bagaimana pengelolaan sampah memenuhi 4 aspek gitu. Yang pertama adalah aspek pemberdayaan masyarakat, ya, bagaimana kita melakukan proses sosialisasi, edukasi, fokus group discussion, kemudian juga seminar, yang seperti sekarang ini yang sedang kita laksanakan, misalnya seperti webinar dan lainnya di masa-masa pandemik. Namun juga kita juga melakukan 3 tahapan yang lain. Yang kedua adalah teknologi pengolahan, bagaimana kemudian sampah itu melalui intervensi teknologi itu bisa diolah. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah teknologi pemanfaatan, bagaimana setelah sampah itu kita olah, kemudian bisa dimanfaatkan dengan merubah bentuk menjadi memiliki added value gitu bagi masyarakat. Nah, kemudian yang keempat adalah bagaimana mengembangkan jaringan pengelolaan persampahan, tidak hanya dari sisi pengelolaannya, namun juga jaringan marketing dan sumber daya lainnya begitu. Nah, ini adalah 4 tahapan tantangan yang kita sedang lewati saat sekarang ini dan kita praktekkan di lokasi yang ada sekarang ini. Ini adalah salah satu sudut ya, salah satu sudut TPS 3R yang mungkin nanti teman-teman bisa melihat. Kita mencoba untuk merubah paradigma terkait dengan tempat sampah itu tidak harus menakutkan, tidak harus menyeramkan begitu ya, kotor, bau, dekil begitu, kumuh dan sebagainya lah. Inilah yang kita coba untuk bagian merubah paradigma tentang pengelolaan sampah. Termasuk salah satunya adalah bagaimana merubah paradigma tempat sampahnya itu sendiri.
Selanjutnya adalah kami KSM Sahabat Lingkungan saat ini mendampingi hampir kurang lebih 45 komunitas pengolahan sampah, terdiri dari pengelolaan bank sampah, pengelola TPS 3R, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang berhubungan langsung dengan pengelolaan persampahan, baik itu di tingkat dusun, tingkat desa, ataupun di tingkat kabupaten dan juga lintas kabupaten dan lintas provinsi begitu. Jadi memang kenapa tadi saya sampaikan bahwa cakupannya menjadi sangat luas, karena memang isu persampahan sendiri itu menjadi permasalahan yang sudah lintas wilayah administratif begitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan diskusi-diskusi yang nanti kita lakukan ini ke depan kita bisa mendapatkan banyak perspektif baru terkait dengan baik itu dari sisi pendidikan dan juga dari sisi lingkungannya terkait dengan pengolahan sampah. Mungkin itu yang saya sampaikan sebagai pembuka begitu ya, sebagai pembuka dari kuliah. Ini sebenarnya kuliah ya, jadi kayak semacam kuliah apa? Kuliah umum mungkin. Jadi kuliah modul Nusantara. Kuliah modul Nusantara. Oke, baik. Karena saya dapat informasi juga bahwa teman-teman ini dari Indonesia bagian barat sampai dengan Indonesia bagian timur ya. Salam semuanya untuk teman-teman semua di daerah Wilujeng Sumping gitu ya, di Karawang, melihat salah satu sisi Karawang yang mungkin belum banyak diketahui begitu, belum banyak diketahui. Dan insya Allah mudah-mudahan kondisi pandemik ini cepat bisa berlalu, kita lewati dengan baik, sehingga teman-teman yang berada di daerah mungkin bisa kembali hadir gitu ya di tengah-tengah kita, bisa ketemu tatap muka begitu, dan mungkin nanti bisa berdiskusi lebih lanjut ya, lebih dalam lagi. Mungkin itu Pak Suntoko dan teman-teman semua, salam hormat dari kami bahwa ini menjadi sebuah momen yang baik bagi kita semua, bagi kami sendiri di KSM Sahabat Lingkungan, dan juga harapannya nanti ke depan bisa memberikan banyak manfaat bagi teman-teman walaupun kita terpisah oleh jarak dan waktu gitu ya. Salam lestari. Moto kami adalah maju berkelanjutan. Jadi memang harapannya pengelolaan sampah itu dengan perkembangan teknologi saat ini bisa lebih maju, dan ke depan kita bisa sustain gitu ya, berkelanjutan, karena apa yang kami bangun tidak hanya kami lakukan hanya untuk jangka waktu sebentar, namun juga kami harapkan ini menjadi warisan bagi anak cucu kita ke depan. Terima kasih. Untuk kelanjutannya nanti mungkin kita bisa tahapan berikutnya gitu. Terima kasih Pak Suntoko. Oke. Ya, jadi teman-teman, ini adalah saya perkenalkan lagi, teman-teman ini asalnya ada yang dari Manado, ada yang dari Unima, ada yang dari Universitas Samratulangi. Ya, ada yang dari Universitas Manado, kemudian ada yang dari Universitas Tadulako, yang daerah Palu ya. Baik, Palu ya. Dari, siap. Saya pernah ke Tadulako. Seharusnya ada KKN Merajut Nusantara ya di Tadulako, hanya terbentur masa pandemi kemarin, saya belum sempat ke sana. Terus kemudian dari Universitas Makassar ya, ada yang dari Makassar, kemudian ada yang dari Unpati, Universitas Patimura, Ambon. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang dari Nusa Tenggara, ada yang dari Bali, ada yang dari Kalimantan. Jadi ini, jadi ini adalah kebanyakan dari Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Ya. Ya, mungkin untuk selanjutnya mungkin kita akan melihat bagaimana proses dari pengolahan sampah itu sendiri. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Indra ya. Sendiri bagaimana bentuk pengolahan sampah. Mungkin silakan untuk dilanjutkan. Oke, baik. Nanti juga waktu yang momen yang pas ya, karena di pagi hari ini kebetulan aktivitas pengangkutan sampah sedang berjalan begitu. Jadi teman-teman juga bisa melihat
proses pengolahan yang dilakukan di tempat ini gitu. Apakah nanti teknisnya kita post terlebih dahulu atau kita langsung ke lapangan? Langsung ke jalan ya? Iya. Jalannya nanti mungkin dari pintu masuk dari arah depan nanti kita bisa lihat syuting di wilayah depan. Oh iya. Ya, silakan. Ayo. Silakan. Oke ya, kita jalan ya. Ikut aja. Ikut ini ya Bu. Saya yang mute. Bapak Hendro untuk melihat keberlangsungan di tempat pengolahan sampah yang ada di daerah Sukaluyu, Kabupaten Karawang. Oh, di depan ya. Baik Pak. Adalah sampah yang diangkut dari pemukiman yang kita lakukan setiap hari, kemudian masuk ke lokasi. Ayo kita lanjut. Tadi merupakan gerbang utama memasuki tempat pengolahan sampah. Nah ini Aktivitasnya teman-teman. Masuk Ini awal masuk sampah dari awal ya Pak? ya dari area kedatangan. Ini adalah receipt. Kemudian yang di sana itu adalah pengolahan yang dilakukan oleh teman-teman. Akan kurang lebih sekitar 2 item tempat ini. Kita masuk ke belakang. Kita mencoba untuk mengurangi beban sampah yang terbuang atau nanti dikirim ke TPA. Kita mencoba mereduksi. Kemudian yang kita reduksi setiap hari itu sampah residu yang bisa sekitar 25%. Pemilahan sampah ini sekarang kita nanti sudah bisa memisahkan kurang lebih sekitar 23 item sampah, baik yang organik dan anorganik. Nah, ini kalau lihat berantakan karena masih dalam proses pemilahan, nanti setelah ini akan terbagi lagi. Tapi itu akan terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Jadi kita lihat ini yang adalah bekas sampah peluru, habis, yes. Jalan dulu. Nah, setelah dapat ini jadi sampah plastik. Plastik yang selama ini tidak dikelola baik itu oleh pemulung dan sebagainya.
dikenalkan. Nah, ini proses pengepresan. Jadi setelah dipilah, kemudian nanti plastik itu dipres supaya mobilisasinya menjadi lebih mudah. Ya. Nah, ini kalau salah satu model PS ya, Botol Yakult ya, Pak? botol Yakult ya, nanti akan dijual seperti itu ya, masuk dalam kemasan dan kita pilah. Masuk bahannya adalah PS ya. Nah, ini adalah kemasan ya, dan nanti kita produksi. Teman-teman kita lihat yang lain. Styrofoam, baik styrofoam tas elektronik, TV dan sebagainya, ataupun styrofoam tas bungkus wadah penyimpanan makanan, ini juga kita pilah. Nah, ini tadi namanya pas surprise yang tadi dengan bahan otak, kemudian nanti diambil oleh supplier kita untuk nanti dibawa ke pabrikan untuk diolah kembali. Salah satu olahan plastik yang dilakukan itu adalah tali plastik itu. Yang itu, Pak? Olahan dari sini, Pak? Ya, jadi tali plastik ya, di tali rafia. Ini adalah dari bahan baku sampah. Ya, dari bahan baku sampah yang Tanpa plastik itu sendiri ya, Pak? Iya. Ya, pabrik diolah jadi pabrik plastik. Kalau yang itu untuk apa, Pak? Telur. Yang telur nanti banyak bisa kita kirim biasanya ke pabrik pengolahan kertas. Lebih ke kertas ya, Pak ya, berarti? Ya, kertas. Nah, terus kita masuk ke area adalah organik. Nah, Dalam proses pengolahan. ini organik ya, teman-teman. Sampah organik. Ya. Jadwal cacah kita biasanya setiap hari Minggu. Nah, setiap hari Minggu total sampah ini kita cacah untuk kemudian masuk di proses. Ya, teman-teman lihat ada proses ya. Ada proses 1, 2, ada proses 3, kemudian proses pematangan. Nah, biasanya jangka waktunya kurang lebih sekitar 15 sampai dengan 25 hari. Kemudian nanti setelah terjadi proses pematangan dari kompos yang dari sampah organik yang kita buat, dan diproses ayak untuk mendapatkan yang digunakan. ini alatnya ya, teman-teman. Ya, alat ayak kompos supaya mendapatkan hasil yang lebih halus, begitu, dan memisahkan masih ada campuran sedikit dari sampah-sampah anorganik yang mungkin ke bawah, itu bisa kami bisa buang, bisa terpisahkan kembali ayak. Setelah itu nanti kompos ini akan kita packing dengan menggunakan karung atau dengan menggunakan plastik dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar TPS ini. Biasanya dibawa sama ibu-ibu, dibawa oleh warga, atau juga ada yang kami jual ke kebutuhan untuk pengelolaan taman. Itu yang kasih dari kompos tadi, gitu ya. Itu ada, kami punya area, kami sebutnya itu urban farming ya. Jadi pemanfaatan dari media-media yang baik itu dari sampah dari styrofoam bekas terpisah. Ini ada area taman, dan taman ini semuanya menggunakan pupuk yang kami olah dari kompos tadi, kompos yang sudah kita pilah. Kita berlanjut ke area ini, adalah area istirahat bagi teman-teman penarik sampah. Kali ketiga menjadi tempat sementara mereka untuk menampung hasil pilahan sampahnya sebelum masuk ke gudang produksi. Ya, ini areanya sedang dipisahkan. Nah, ini salah satu proses-proses perpisahan
yang dilakukan teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu ada kardus di sana, yang ada duplek, ya, seperti ini. Ya, juga ada sampah botol dan juga sampah yang teman-teman sudah banyak tahu ya, sampah botol plastik dan sebagainya. Semua adalah proses yang dilakukan oleh bagian dari kami, karena kami sekarang mempekerjakan kurang lebih sekitar 20 orang begitu di TPS kami. 20 orang, kita bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 20 orang yang mereka terbagi 12 orang sebagai penarik sampah, sisanya adalah sebagai pemilah dan operasional TPS. Seperti itu. Dan nah, kita jalan ke bagian lain. Adalah ini masih belum selesai, rencananya akan kami gunakan sebagai galeri untuk ulang sampah, itu bisa dipajang di lokasi minggu depan lah sudah bisa, itu karena mau kita sempurnakan. Ini adalah hanggar pertama kami, hanggar sampah pertama. Jadi sebelum ada bangunan-bangunan itu, inilah saksi hidup, saksi mati dari perkembangan TPS 3R ini. Jadi kita jalan ke hanggar kita yang baru. Nah, ini adalah area taman. Ini taman, teman-teman. Hanggar ini adalah hanggar yang dibangun bantuan dari Kementerian PUPR melalui program TPS 3R Citarum Harum tahun 2020. Ini jenis, bisa disebut nanti ini adalah jenis sampah yang kami olah setiap hari. Ya. Setiap hari. Ini jenis sampah, ini ada jumlah beratnya atau dikeseluruhan setiap akhir bulan. Setiap hari berarti dihitung ya Pak? Ya, jumlahnya? Ya. Kemudian ini adalah proses pengolahan sampah yang Salamu kebetulan sedang proses penggilingan Botol. ya, Iya. itu botol Botol ya, Pak? ya. Kalau kami di teman-teman sampah, kami sampaikan ini adalah bahan HDPE, high density polyethylene. Ini sedang bersiap untuk melakukan proses gitu ya, untuk proses lebih lanjut. Biasanya tutup botol ini didaur ulang menjadi apa, Pak? Nanti ada produknya yang sudah jadi, nanti bisa kita lihat. Nah, ini kita sedang merencanakan program-program untuk tadi meningkatkan add value dari sampah itu sendiri. Salah satunya adalah sampah yang kami olah dan tidak punya nilai jual itu menjadi ini. Nah, ini. Oh, yang ini ya. Ini adalah hasil olahan sampah dari sampah yang sudah tidak lagi memiliki nilai jual, seperti saset, kemudian masker dan sebagainya, ataupun styrofoam yang sebagian. Ini kita sudah buat. Aplikasinya ini untuk apa sih? Ya, ayo kita lihat. Aplikasinya untuk ini. Ini adalah Cascoper bumper. Jadi nanti insya Allah kami akan kembangkan ini untuk pengaman parkir kendaraan ya. Kalau teman-teman tahu biasanya kalau di mall-mall atau di area parkir itu ada yang terbuat dari beton. Ya, betul. Nah, sekarang kami rubah. Ini semua bahan terbuat dari sampah. Gitu. Dan insya Allah nanti ke depan akan memiliki nilai jual. Ada lagi dari sampah. Itu aja. Ini adalah balok. Kayu terbuat dari campuran yang
kita sebut dengan multi layer. Multi layer itu apa sih? Sampah kemasan, seperti misalnya bungkus kopi dan bungkus makanan ringan seperti ciki atau yang lainnya yang sudah tidak lagi laku oleh pemulung. Nah, ini kita manfaatkan. Bisa jadi berat gitu Pak, kenapa itu? Iya, karena ini kebutuhannya kurang lebih satu balok ini kita bisa menghabiskan kurang lebih sekitar 15-20 kg sampah. Kita olah lanjut. Nah, ini kurang lebih kita bisa menghabiskan 7 sampai dengan 10 sampah. Dan ini punya nilai jual yang lumayan. Sampah kita merubah bagaimana kemudian sampah dari hal-hal yang sudah tidak lagi bermanfaat kita rubah untuk dia bisa naik jual. So, tadi teman-teman nanya kalau untuk bahan yang plastik itu dibikin apa ya? Pak boleh megang nggak Pak? Boleh. Oh, kuat sekali Ini ya Pak. jadi papan mengganti triplek. Ini kurang lebih tebalnya 2 cm. Tebal teman-teman. Mengganti Ya, mengganti triplek. Ini lebarnya 1x1 meter. Nah, ini bisa kita aplikasikan. Nanti ada satu produk yang sudah kita coba kita buat. Ya, yang berbahan HDPE ya, high density polyethylene. Ini kita buat. Nah, tadi saya sampaikan bahwa pengelolaan sampah juga perlu dikembangkan secara pendekatan teknologi. Jadi ini ada teknologi pengolahannya, teknologi mesinnya, dan proses pencetakan. Mesinnya ada di dalam bagian produksi. Teman-teman bisa lihat. Ini kebetulan lagi menerima pesanan ada 10 lembar. Harganya kurang lebih sekitar 1 lembar ini 450.000. Ini yang warna merahnya. Iya Pak. Nah, ini warna merah ya. Ini warnanya tergantung dari hasil produksinya nanti. Produksi. Ya. Produk sampah yang berubah menjadi estetik sekali ya teman-teman. Kak, izin nanya Kak, itu Ya, warnanya dari belum dibuka sesi pertanyaan ya. Bentar ya. Apa? Bertanya apa dek? Maaf. untuk warnanya itu dari jenis plastik warna yang sama Kak atau gimana? Bisa diulang? Diulang? Warna dari triplek itu dari satu jenis warna kemasan kah? Jadi warnanya begitu atau berbagai jenis kemasan? Oke, ini kebetulan jenis plastiknya kita kenal namanya HDPE ya. Jadi kalau dalam dunia plastik itu terbagi dari beberapa nama. Ada namanya PP, polipropilin, ada namanya PET, polyethylene, dan kalau ini kebetulan nama produknya adalah nama latinnya itu HDPE, high density polyethylene. Kalau jenis produknya itu biasanya kami menggunakan tutup botol ya. Jadi semua jenis tutup botol yang berbahan plastik itu pasti HDPE. Jadi air mineral, terus kemudian minuman kemasan gitu ya, seperti merek-merek apa ya, kalau air kemasan itu seperti Pocari Sweat ataupun Aqua dan sebagainya itu. Nah, ini warnanya campur. Jadi ini ada warna hijau, ada warna putih, kemudian ada warna biru dan biru muda dan sebagainya. Jadi ini terdiri dari beberapa campuran gitu. Nah, yang Pak Sun pegang itu adalah ini bahannya untuk botol air mineral merek Fit. Oh iya Pak. Ya, merek Fit. Kemudian ini ada tutup Sprite gitu. Terus kemudian ada beberapa lagi yang memang kita campur. Dan bahan HDPE itu sebenarnya tidak hanya bahan tutup botol, tapi biasanya kita kenal dengan bahan-bahan emberan, ya. Jadi bahan-bahan plastik yang agak keras. Nah, ini bisa kita olah untuk seperti itu. Nanti di dalam sedang proses pengerjaannya. Ya, kita bisa lihat. Mungkin bisa ditanya untuk warna dari pewarna
Ini warnanya warna alami, Pak. Warna dari produknya. Jadi tidak kita tambahkan warna. Oh, tidak ditambahkan warna ya teman-teman. Warna sesuai dengan warna. Tutup Iya, botol. nanti di dalam. Iya. Yuk kita lihat di dalam. Nah, ini warnanya. Misalnya tutup botolnya warna merah, jadi tadi ada itu namanya apa Pak? Tadi papan apa? Kami sebutnya plastik blok. Plastik blok. Iya. Ini teman-teman dari pengurus sedang ini bahannya nanti kita ini bahannya yang tadi kita produk untuk papan gitu ya. Papan plastik blok. Ya, plastik blok. Ya. Pak, butuh berapa lama untuk menghasilkan papan plastik box tadi, Pak? Atau produksi dari mulai masuk ke sini, ini mesin cetaknya ada di sini. Ya, bisa diarahin kamera. Jam sampai dengan 1,5 jam, tergantung dari ketebalan yang kita butuhkan dan berat yang kita inginkan ketebalan. Nah, ini salah satu cetakannya. Ya, cetakan. Dari yang ada itu, kemudian kita cuci, kemudian dia masuk dilatakan di latakan sampai dengan area bidang ini 1x1. Kemudian kami tutup dan dipres dengan pemanasan di mesin ini. Nah, biasanya nanti ada, nah ini ada sisa residu yang, nah seperti ini. Ini sisa residu yang tadi itu ya, yang tadi kami tunjukkan, bisa yang keluar dari proses pemanasan. Nanti ini bisa kami daur ulang lagi, bisa dicairkan kembali. Nah, ini proses yang kita lakukan, yang sedang berjalan, proses pemilihan. Jadi warna-warnanya nggak usah ditambahin warna lagi, karena warnanya tetap pakai warna. Jadi kita prosesnya gini, di sampah itu ada titik leleh, ada titik bakar. Karena dia mengandung dominan plastik, makanya plastik itu memiliki titik leleh. Di angka derajat kurang lebih sekitar 160 sampai dengan 180, maka dia akan meleleh. Dan tidak kehilangan warna aslinya. Gitu. Berbeda dengan yang berbahan karbon yang tadi jadi car stopper itu, karena dia mayoritas adalah berbahan karbon, sehingga dia memiliki titik bakar. Ya, titik bakar. Ini warna dasar dari tutup botol, teman-teman. Tadi kan ada yang merah, biru, dan kuning, hijau juga. Yang kita buat dari bahan tadi itu. Bahan tutup botol. Ya. Ini tutup botol aslinya. Nah, ini botol aslinya bahannya ada di warna kuning dan warna-warna ini nggak akan hilang. Gitu. Karena tadi kita leleskan dengan panas yang sesuai dengan titik leleh yang dimiliki oleh jenis plastik ini. Ya. Oke. Nah, teman-teman bisa rekam. Ini proses penggilingan untuk menghasilkan papan plastik box ya, Ya, Pak? ya. Kenapa harus digiling agar nanti pemanasannya berbeda? Itu menjadi mengecil, terus nanti ada leleh. Ya, ini kan diserata. Ini masuk ke sini. Ini mesin pelelehan tadi, Pak? Ya, ini mesin presnya ya. Nanti kalau sudah dinyalakan dia akan kelihatan apa suhunya berapa. Dua tiga kali lah.
3 kali untuk dapat potongan yang lebih kecil. Join, nanti aku dibersihin lagi. Yang itu aja, yang peran. Caranya, nanti setelah ini, kebutuhan plat untuk ukuran 1x1 itu kita membutuhkan material kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 11 kg. Ya, nanti prosesnya jika berlangsung sebelum dicetak maka bahannya diratakan. Ini diratakan ya Pak? Ya, seperti ini. Nah, ini bahannya masih kurang ya. Ini bahannya masih kurang. Jadi diratakan seperti ini sampai dia memenuhi tiap-tiap bidang di sini. Ini masih kurang karena masih proses penggilingan. 11 kilo ya. 11 kilo. Itu 11 sampai 12 lah. Biasanya kita pakai itu 11 sampai 12 agar di papan tadi lebih padat. Lebih padat ya. Nah, nanti setelah untuk ukuran 1x1 dengan tebal 2,5 sampai 3 cm. Ya. Nah, kemudian ini teman-teman dari pengelola sampah sedang melakukan proses. Teman-teman dari salah satu desa di Karawang, Kelurahan Adiasa Timur, yang baru membangun TPS 3R sedang melakukan proses pemilahan. Itu bahannya PS. Nah, ini PS. Jadi ini dalam styrofoam, tapi maksudnya PS itu ada kurang lebih sekitar 10 jenis. Maksudnya PS yang lain itu adalah Mika kue. Ini warnanya orange, ini coklat. Nah, ini masih masuk ini sama itu. Ada Mika yang warna coklat dan yang warna orange, ada yang Hoka bento. Hoka bento atau roti apa? Sari itu ya yang bawahnya coklat, bawahnya bening. Nah, itu atasnya PP, bawahnya PS. Ya. Duplek itu ini. Duplek apa kayak gitu. Duplek itu semua jenis kardus yang dilaminasi. Ya. Namanya kayak ada terang apa? Semua kardus yang dilaminasi. Duplek. Ya, ini duplek. Nah, yang Pak Ketua pegang itu duplek. Ya, ini duplek. Jadi semua bahan yang dilaminasi itu maksudnya duplek. Ah, gitu. Ya, Pak ya. Kayak gini Pak, yang putih aja ini. Duplek sama Masih duplek juga. Duplek. Kardus Kardus yang makanan. bekas makanan, Kardus kan bekas ada yang makanan. putih. Itu duplek. Duplek juga. Itu duplek. Ya. Nasi box ya. Itu perbedaan antara duplek dengan tetraplek gimana? Ya, Kalau tetraplek. tetraplek itu Tetraplek dia itu ada kayak lapisan lagi aluminium. Dalamnya ya. Ultra. Ada karena bentar ya diambil itunya. Nah, ini adalah sampah yang diolah daur ulang. Dan satu lagi yang tadi itu yang bahan tutup botol sebenarnya tidak hanya gunakan tutup botol ya, tapi bahan ini. Nah, ini tuh masuknya HDPE. Ini tutupnya ini HDPE. Ini enggak, ini harus dibuang. Yang diambil yang warna putihnya ini ya wadahnya. Nah, ini Ya, ini HDPE. Ini HDPE. Ini HDPE. Jadi sebenarnya tidak hanya bahan tutup botol, ya, sesuai dengan ininya. Nah, ini dibuang. Ini dibuang. Ya, karena ini atasnya ini maksudnya PS. PS. Nah, ada tulisannya ya HDPE tuh di pantatnya. oh iya Pak. Ya. Nah, ini Kang, ada jenisnya HDPE. Ya.
HDPE ya, saya nggak bohong. Tadi HDPE ada labelnya. HDPE. Bisa di bawahnya ya. Jadi ini bisa dipakai untuk olahan tadi. Kalau plastik. Ini ada Tetra Pak. Kalau coffee mix itu bukan plastik. Ya, itu masuknya multi layer karena dia mengandung aluminium foil. Nah, ini Tetra Pak. Tetra Pak itu diolah biasanya ininya dikupas, tutupnya diambil. Di dalam lapisan ini duplek. Ya, luarnya duplek, tapi di dalamnya itu ada lapisan aluminium foil. Nah, begitu. Jadi dia harus dibuka untuk kemudian dikupas. Ya, ini Tetra Pak. Semua jenis Tetra Pak. Semua jenis susu biasanya itu Tetra Pak. Berarti kalau aluminium yang belum dipas berarti jadi duplek. Jadi duplek. Gitu ya. Iya. Dia biasanya Di dalam. kalau teman-teman lihat di sini ya. Ini biasanya ada 3 lapis. Iya. Ya. Jadi kardus, duplek, aluminium sama duplek lagi. Dia dijepit di tengah-tengah. Gitu. Ya, ini. Oke, itu kemudian ini multi layer. Dia punya aluminium foil. Kandungan seperti itu. Itu kan. Ini adalah Aluminium. ini aluminiumnya. Digeser lagi ada kardusnya. Digeser lagi kan ada kardusnya tuh. Biasanya orang ada cara dia untuk ngebuka ini. Harus ada mesinnya gitu, kupas. Nah, ini dia aluminium foil. Orang kenal kalau di istilah modernnya orang sampaikan ini adalah multi layer. Ya. Saset, wah, pokoknya mah saset gitu, saset gitu ya. Ya. Nah, kalau di istilah sampah ini namanya multi layer atau aluminium foil. Gitu, ya. Gitu. Nah, biasanya kalau di TPS ini masuknya kategorinya jadi residu. Ya. Masuknya jadi residu. Tapi kalau kami di sini ini masuknya jadi bahan baku. Bahan bakunya apa? Nah, ini kalau di sini sudah dirubah menjadi car stopper bumper. Ini bahan baku layer kaset ya. Nah, ini ada warna-warnanya. Ini ya, ada warna-warna yang mengkilat ini ya, putih-putih ini adalah hasil ini dalamnya. Nah, ini sekarang kita lagi buat ini terus. Ini adalah car bumper buat parkir kendaraan. Nanti di Desa Timur kalau sudah punya parkir mobil juga bisa pasang. Iya, Kamu tuh berapa banyak untuk jadi satu ini? 10 sampai 12 kilo. 10 sampai 12 kilo. Satu piece ini. Jadi bisa bayangin kita bisa produksi sampai dengan sehari 10 aja sudah. Dan 100 kilo sampah seperti ini nggak akan lagi terbuang. Kita manfaatkan dengan teknologi kita bisa masuk ke pengolahan sampahnya. Ini harganya 75.000 kalau gitu. Sampai 100 sampai dengan 100 kita bisa variatif lah. Yang penting prinsipnya adalah pada pemanfaatan sampahnya gitu. Jadi lebih ke arah sana. Nah, mesin produksinya itu yang panjang. Mesin produksi ini kita mau dingin di mana? Nah, ini kita mau cetakannya. Sebenarnya nanti masuk ke mesin bakar ya, bakar terus kemudian kita alirkan, kemudian kita cetak untuk kemudian jadi bahan seperti ini. Ya, bakar.
Ini balok. Bahan balokan juga sama. Balok ini sama bahannya kurang lebih 30 sampai dengan 20. Nah ini produknya. Nah itu ya, jadi palet. Iyalah, sesuai dengan sifat asli sampahnya sendiri. Kalau saset itu terurai 100 tahun, berarti ini awet sampai 100 tahun. Gitu. Nanti rayap. Nanti bisa Pak bikin, ini materialnya, banyak palet bisa dipakai di sana untuk taruh sampah, misalnya taruh bal-balan, kita bisa pakai kotak-kotak. Ini yang pakai, ada salah satu perusahaan namanya Nutri. Itu yang mereka udah pakai palet-palet. Kita belum bikin yang QC gitu ya, karena hanya untuk display aja. Tapi kalau untuk produksi kita perbaiki tampilannya supaya lebih halus, papan-papan. Nah ini teman-teman bisa lihat, bahannya dari olahan kaset dan bakunya. Dan ini housing block ya, bahan-bahan yang dihasilkan dari sampah-sampah yang sudah tidak punya nilai jual. Papan dalamnya ya, aluminium foilnya. Ini ya, campuran HDPE. Kenapa saya bilang ada campuran HDPE? Karena kalau itu patah. Tadi itu patah kan? Nah, ini berarti ada kandungan plastik yang lebih ringan. Kalau dia semuanya jenisnya karbon, ini mah mau patah. Nah, ini ada campuran. Kalau semuanya karbon kayak begitu, dia kuat. Nah, potongan-potongan. Ini produk-produk sampah yang kita coba untuk dan sampah yang sudah tidak punya nilai itu dirubah menjadi bernilai. Tuh, kok kita kembali ke sana yuk. Oke. Ya. Ya, Pak. Sangat lengkap sekali ya Pak, di sini ada tempat cuci tangannya juga. Iya, karena kita memenuhi apa? Standar protokol kesehatan nih. Mungkin tangan itu apalagi kita kan di tempat pengelolaan sampah yang alhamdulillah ya teman-teman bisa, Iya. bisa ini. Dan tidak ada lalat hijaunya juga teman-teman. Tapi kalau sudah normal, bisa datang teman-teman yang sekarang baru bisa hadir secara virtual, bisa main ke sini. Sudah. Teman-teman, di sini aroma sampahnya tidak terlalu nyengat gitu loh. Ini ada tamannya juga. Melakukan ibadah dan bersih-bersih setelah proses pengelolaan sampah. Kembali
Ya. Kita kembali ke meja awal, ya. Sambil menunggu Pak Sun yang ketinggalan rombongan. Ya, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Mbak Hendro tadi. Mungkin ada yang masih belum jelas. Silakan. Saya keluar dari Zoom ya. Teman-teman, Mungkin sebentar dulu. tidur apa pada tidur? Oh, sudah bertanya. Ntar saya masuk lagi ya. Sebentar dulu. Ya, coba lihat ya. Recording in progress. Sabar. Bukan, yang Bapak. Udah? Udah di Suara saya sudah masuk belum? Saudara enggak? Tes tes. Halo, suara saya sudah masuk? Sudah ya? Sudah. Saya sudah masuk ya? Oke. Sudah ada yang mau bertanya. Tolong dia jangan jangan off cam ya. Tolong di on cam kan sehingga kita akan. Ya, silahkan yang mau bertanya sebelah ya dulu. Belum ada? Gimana? Ada yang mau bertanya yang dari sini? Silakan. Halo? Ya, coba. Ini kelihatannya ini aktif semua enggak ini? Ya teman-teman, bagaimana masih pada aktif? Coba diaktifkan kamera itu. Oh, raise hand. Unsrat ya. Kak Rachelnya ya. Mangga lanjut. Kak Rachel. Baik, baik Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya ingin bertanya. Tadi kan Bapak sudah jelaskan mengenai LSM yang Bapak kelola ini yang berkaitan sama lingkungan. Nah, pasti di LSM itu kan sasaran utamanya itu kan rumah tangga. Baik. Nah, bagaimana sih cara Bapak kayak sosialisasikan programnya Bapak ke keluarga, ke rumah-rumah tangga begitu? Karena kan kita tahu bersama kan banyak yang rumah tangga gitu agak kurang paham ya mengenai pengelolaan sampah gitu. Ya. Biasanya kan kalau sampahnya itu di rumah kalau mager buat dibuang biasanya langsung dibakar gitu. Padahal kan kalau misalnya pembakaran itu kan polusi juga. Nah, saya mau mau kayak ingin tahu gimana Bapak itu kayak sosialisasikan program Bapak ke rumah-rumah tangga gitu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Kak Rachel atas pertanyaannya. Suara saya jelas ya? Terdengar ya? Halo? Jelas ya? Jelas ya? Baik, gini. Kami memang melakukan sosialisasi edukasi ya di lingkungan kami dengan program yang kami sebut dengan Zero Waste City. Gitu. Jadi kami memberikan pendampingan ke setiap kepala keluarga untuk kemudian kami sosialisasikan terkait dengan sampah terpilah. Kami cukup sederhana saja sebenarnya melakukan proses sosialisasi sampah terpilah ini hanya membagi sampah menjadi dua, sampah basah dan sampah kering begitu ya. Sampah basah adalah sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga terkait dengan
makan atau memasak begitu ya, yang kita sebut dengan sampah organik dapur SOD. Itu yang pertama, masuk kategori sampah basah. Kemudian yang kedua adalah sampah kering. Sampah kering itu sebagaimana kita tahu adalah sampah yang bersifat anorganik begitu ya, sampah plastik, kemasan sisa makanan, saset, sisa rinso, sabun cair dan sebagainya. Itu yang kita, jadi kami tidak melakukan sosialisasi yang sulit untuk masyarakat gitu. Jadi kami berikan hanya 2 saja, sehingga masyarakat nanti bisa melakukan pemilahan di dua model sampah. Yang pertama adalah sampah organik dapur, sampah basah, sampah sisa makanan, dan yang kedua adalah sampah kering atau sampah anorganik yang dominan adalah sampah-sampah yang berasal dari produk-produk kemasan gitu. Kenapa kami buat yang seperti itu? Agar masyarakat tidak terlalu sulit untuk bisa memilah, ya. Tidak sampai 3, 4, 5 begitu ya. Cukup 2 saja, mana sampah organik, mana sampah anorganik, mana sampah kering, mana sampah basah. Karena dengan memisahkan sampah basah dan sampah kering itu sesungguhnya sudah 60% sampai dengan 70% waktu pemilahan ataupun waktu pemilihan atau pengangkutan sampah itu bisa kita minimalisir begitu. Sudah 60 sampai dengan 70% begitu. Sehingga memudahkan teman-teman pengelola sampah itu untuk melakukan proses pemilahan. Nah, setelah masuk ke TPS 3R, sampah tersebut baru dipilah bersih. Apa yang dimaksud dengan pilah bersih? Pilah bersih itu adalah pemilahan sampah ya. Itu dengan membagi kepada beberapa jenis. Seperti tadi yang saya sampaikan itu ada di papan yang tadi mungkin pada saat berjalan kita sudah. Jadi kami sekarang pilahan bersih itu sudah mencapai 23 jenis sampah. Gitu. Jadi itu kami lakukan di TPS 3R. Sehingga dengan begitu sampah yang masuk dalam kategori terpilah di dalam TPS 3R itu sudah terpilah lebih dari 20 jenis. Nah, itulah yang kenapa masyarakat cukup memisahkan antara sampah basah dengan sampah kering, kemudian sampah itu dibawa ke TPS 3R, dan di TPS 3R itulah baru kemudian sampah yang tadi sudah terpilah oleh masyarakat itu dibagi lagi menjadi sesuai dengan karakteristik dan jenis sampahnya. Begitu ya, Kak Rahel ya. Jadi memang kita melakukan proses edukasi door to door, biasanya setiap Sabtu dan Minggu. Hari ini nih sebenarnya sedang berjalan door to door-nya di tiap-tiap kelompok masyarakat dengan melibatkan RT, RW, dan kader-kader yang kita tunjuk sebagai pendamping masyarakat. Ya, begitu. Oke, masih sudah jelas ya itu penjelasannya. Cara sosialisasi itu bisa dilakukan dalam 1 minggu sekali ya? Ya, 1 minggu sekali. Lanjut, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, Reza. Ya, silakan Reza. Mana dia? Ya, silakan Reza. Ya, baik Bapak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya ingin bertanya. Perkenalkan dulu Reza. Oh ya, Bapak maaf. Sebelumnya perkenalkan nama saya Reza Ditya Sukma. Saya dari Universitas Samratulangi, Manado. Saya izin bertanya Bapak. Pertanyaan saya begini Bapak, ada 3 sih Bapak. Silakan. Kan intinya kan banyak tuh seseorang yang tidak mengerti dengan sampah yang akan diolah dengan baik. Banyak juga yang bertanya ngapain sih ngumpulin sampah terus, kan jorok. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana cara kita untuk mengajak masyarakat cintai dan melestarikan keanekaragaman yang terhadap lingkungan sampah? Itu yang pertama Bapak. Yang kedua itu bagaimana mengolah sampah anorganik dan organik, apakah sampahnya dijadikan barang seperti apa, seperti menjadi apa ya. Yang kedua Bapak. Yang ketiga ini ada bagaimana pendapat Bapak mengenai dampak sampah organik yang tidak diolah dengan baik. Ya, terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Reja atas pertanyaannya. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat? Tadi sudah saya sampaikan sama seperti pertanyaannya Rahel ya tadi ya, bahwa kita melakukan proses edukasi door to door langsung kepada masyarakat terkait dengan bagaimana melakukan tahap awal dari pengelolaan sampah. Jadi tahap awal dari pengelolaan sampah adalah pemilahan. Gitu. Apa yang disebut dengan pemilahan? Pemilahan adalah membagi atau memilih sampah yang sesuai dengan karakteristik sampahnya itu sendiri. Yang pertama adalah sampah organik dan sampah anorganik, atau sampah basah dan sampah kering. Itu kita lakukan. Hampir kurang lebih 7 tahun ini kita masih terus berjalan untuk melakukan proses sosialisasi bagi masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sih sampah itu bisa terolah begitu ya? Nah, kami melakukan proses pengolahan untuk seluruh jenis sampah yang ada di TPS kami. Yang pertama sampah organik itu kami olah baik dengan cara konvensional, yaitu kami buat kompos dan sebagainya yang nanti bisa bermanfaat untuk tanaman, untuk kegiatan lainnya seperti misalnya pertanian perkotaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dengan sistem model biokonversi. Apa itu biokonversi? Biokonversi adalah pengelolaan sampah berbasis dengan makhluk hidup. Jadi pendekatannya secara biologi. Mungkin teman-teman sering dengar yang disebut dengan maggot atau black soldier fly dan sebagainya, itu adalah bagian dari salah satu proses biokonversi. Dan kalau teman-teman nanti bisa hadir ke sini, kami di sini juga melakukan pendekatan keragaman hayati gitu, karena di tempat TPS kami ini juga rimbun dengan tanaman, baik itu tanaman obat, tanaman buah-buahan, dan tanaman konservasi ada di tempat kami, atau juga tanaman yang bersifat lebih ke taman begitu ya, lebih ke landscaping begitu. Jadi ada semua di tempat kami. Nah, itu Mas Reja. Terus kemudian yang tadi pertanyaan ketiga tadi itu adalah bagaimana kemudian dirubah menjadi apa begitu ya? Dampaknya begitu ya. Oke, dampak sampah itu yang pertama adalah dampak kesehatan tentunya. Salah satu yang biasanya dilakukan oleh masyarakat umum adalah membakar. Sementara membakar itu adalah menghasilkan karbon dioksida, ya, kemudian dioksin dan sebagainya yang berpengaruh terhadap kesehatan, terutama penyakit kanker misalnya begitu. Di kami tidak ada proses pembakaran. Kami melakukan kegiatan seluruhnya dengan menggunakan teknologi, ataupun yang kami gunakan adalah pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat merubah bentuk sampah menjadi hal yang lebih bermanfaat, atau dia memiliki nilai jual. Seperti misalnya sampah organik yang tadinya tidak bermanfaat bisa kita proses menjadi kompos, dan komposnya bisa kita jual gitu. Kemudian juga tadi yang video yang sudah kami kirim sambil diliput tadi adalah bagaimana merubah sampah kemasan menjadi barang-barang yang memiliki nilai jual. Jadi memang lebih kepada pola-pola pendekatan yang lebih bersahabat dan memiliki nilai tambah bagi lingkungan. Gitu ya, Mas Reza. Terima kasih kembali. Salam untuk teman-teman di Unsrat ya. Masih ada silakan. Yuk. Ada? Dari sini ada? Belum ada, Pak. Masanya di sini silau gambarnya, coba Reza. Reza, coba perhatikan. Ada nggak? Siapa? Belum. Ayo silakan. Saya Ibu izin bertanya. Oke, silakan. Oh, Dinda ya. Siapa nih Dinda? Oh, sabar. Yang dari kelompok ini siapa dulu ya? Kita menunggu dari kelompok sebelah, yaitu Dinda ya. Silakan Dinda duluan. Silakan Dinda. Jadi perkenalkan, nama saya Dinda Marsyanda Al-Arifah dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Jadi pertanyaannya, selain barang-barang yang dilihatkan tadi, apakah ada produk olahan sampah lainnya, Pak? Ada banyak. Kita kebetulan sekarang sedang nantinya akan meningkatkan produk pengolahan sampah itu menjadi produk-produk yang lebih. Kami sekarang sedang pesan pencetakannya ya. Nantinya akan ada misalnya pot, terus kemudian
papan apa ya namanya itu mainan anak-anak, terus kemudian juga handicraft dan sebagainya seperti gantungan kunci, terus kemudian itu banyak sekali. Jadi sebenarnya pengembangannya lebih kepada teknologi, dan kalau tadi yang bahannya adalah HDPE seperti yang Mbak Dinda lihat tadi ya, berupa papan itu bisa dicetak menjadi berbagai macam produk gitu. Tergantung nanti jenis bisa jadi handicraft, bisa jadi alat untuk pendidikan dan sebagainya, seperti misalnya alas kalau kita mau ujian itu bisa pakai papan yang dijepit ya, itu bisa kita produk dari, atau kita bisa bikin talenan gitu ya, talenan dari bahan HDPE, atau kita bisa bikin gagang pisau dari bahan HDPE itu. Jadi banyak sekali sebenarnya produk yang bisa kita lakukan, hanya nanti tergantung dengan jenis molding, jenis cetakan produknya gitu, mau kita jadikan apa gitu. Kemudian produk untuk kertasnya mungkin langsung di store ke ya, untuk kertas dan sebagainya biasanya kita kirimkan langsung ke manufacturing, ke pabrik kertas. Untuk yang tadi berbahan baku kresek atau berbahan baku plastik itu biasanya diolah kembali menjadi tali plastik dan banyak lainnya begitu. Gitu ya, Mbak Dinda. Ya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Terima kasih. Tadi siapa yang bertanya tadi? Silakan. Oh ya, siapa? Ya, silakan. Mas Pandi ya? Ya, silakan perkenalkan. Silakan, Pandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. Selamat siang. Suaranya putus. Hilang. Suaranya? Hah? Suaranya hilang, Dik. Saya tadi aku asal dari komunitas recording sampai Bapak sekalian yang terjun ke komunitas ini. Ide pertama kali muncul untuk berkontribusi. Nah, dari Tadulako ya. Oke, Tadulako. 2019 akhir saya ke Tadulako. Dalam mengajak kaum muda atau kaum recording in progress namanya untuk dapat berkontribusi seperti ke komunitas-komunitas yang kita buat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Pandi dari Tadulako ya. Mana suaranya? Iya, sinyalnya masih kurang bagus. Baik, mungkin untuk khususnya untuk Mas Pandi ya, dan juga untuk teman-teman yang lain, memang kami di KSM Sahabat Lingkungan itu tidak hanya melakukan aktivitas bagi KSM saja, tapi juga kami melakukan pola rekrutmen bagi para relawan, dan alhamdulillahnya sekarang itu relawan yang bergerak di bidang persampahan itu juga banyak yang berasal dari rekan-rekan muda begitu ya, karena memang harapan kami bahwa regenerasi dari informasi atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan itu bisa melibatkan kaum muda begitu. Kemarin kami juga kebetulan kedatangan teman-teman dari Unsika yang berasal dari Fakultas Pertanian juga sering melaksanakan kegiatan di tempat kami, sehingga memang kami ingin bahwa kegiatan yang terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup, terutama terkait dengan pengolahan sampah, juga banyak melibatkan teman-teman muda begitu ya, sebagai agen perubahan di masa yang akan datang. Jadi berharap bahwa warisan keilmuan ini dapat terus ditingkatkan dan sehingga nanti menjamin keberlanjutan dari program yang kita lakukan, terutama bagaimana kemudian meningkatkan minat dan kepedulian generasi muda terhadap persoalan-persoalan terkait dengan lingkungan. Begitu Mas Pandi. Ya, mungkin ya anak-anak muda termasuk mahasiswa itu tertarik. Kira-kira manajemen sampah, pengolahan sampah itu mulai dari pembiayaan sampai
sampai hasil tuh mungkin Bapak bisa menjelaskan sehingga nanti bisa bahwa pengolahan sampah itu ternyata menarik dan bisa menjadi sebagai tempat untuk mencari kehidupan gitu. Oh iya. Kita kenal dalam proses pengelolaan persampahan itu adalah saat ini kita sedang mengarah kepada circular economy ya, di mana bahwa sampah tadi saya sampaikan bahwa sampah tidak hanya sebagai sumber permasalahan tapi juga menjadi sumber bahan baku gitu. Nah, dari proses yang kita lakukan saat ini alhamdulillah teman-teman yang melakukan proses kegiatan di sini itu sudah mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan yang dilakukan gitu, Pak. Termasuk diantaranya adalah dari mulai proses pemilahan sampai dengan pembuatan produk-produk yang dihasilkan dari sampah. Nah, harapan ke depan bahwa memang pengelolaan sampah tidak hanya nanti bermanfaat secara nilai ekologis atau nilai lingkungan, namun juga ke depan bahwa kegiatan persampahan ini juga bisa memberikan dampak ekonomi. Setidaknya secara ekonomi masyarakat dia bisa memenuhi kebutuhan dari mereka yang melakukan proses pengelolaan persampahan. Dan kami di sini juga melaksanakan kegiatan kemitraan begitu ya dengan multi pihak, baik dengan pemerintah daerah dan juga perusahaan lain melalui skema corporate social responsibility gitu. Jadi teman-teman yang bergerak di sini itu kemudian juga bisa mendapatkan income, pendapatan dari proses pelatihan, khususnya edukasi dan sebagainya yang dilakukan dari pihak lain yang berkunjung ke tempat kami. Iya, mungkin mohon maaf ini langsung ke dalamnya ini. Untuk biaya operasional, kemudian dari operasional, kemudian dalam 1 bulan berapa, kemudian menghasilkan berapa dari pengolahan sampah ini. Ya. Biasanya operasional kami itu sekarang setiap bulan kurang lebih sekitar 30 sampai dengan 35 juta, Pak. Yang itu tentunya dihasilkan tidak hanya dari pengelolaannya itu sendiri, namun juga dari kewajiban yang memang dibayarkan oleh masyarakat ke tempat kami sebagai bagian dari proses pengelolaan. Gitu. Nah, untuk pendapatan sendiri relatif perputaran uang yang ada di TPS 3R kami itu kurang lebih sekitar 60 sampai 70 juta setiap bulan. Ya. Mungkin kalau dari masyarakat mungkin itu untuk iurannya itu iuran pengambilan sampah ya. Mungkin per bulan. Ya, per bulan, Pak. Per bulan itu kurang lebih sekitar 15 sampai dengan 20 ribu. Ya. Ya. Oke, itu adalah tambahan tentang ini. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Karena masalah sampah itu bukan hanya masalah di sini saja, termasuk di tempat kalian juga itu jadi masalah yang mungkin masih bisa nanti bisa dikelola di sana. Jadi untuk bagaimana menyadarkan masyarakat termasuk pemuda termasuk di sini adalah sebenarnya di sini ini dekat perumahan ya Pak ya. Ini di tengah perumahan. Tempat sampah kami ini ada di tengah pemukiman di perumahan Perumnas Bumi Teluk Jambe. Jadi itulah kenapa secara sistem pengelolaan kami harus benar-benar bisa meyakinkan masyarakat bahwa sampah yang kami kelola tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Termasuk baunya tidak ada. Ya, baunya tidak ada. Karena mengapa bau tidak ada? Karena memang setiap hari diambil, kemudian setiap hari dipilah, dan setiap hari yang sudah langsung dikelola, dipilah. Sehingga di sini dampak untuk baunya juga tidak ada. Masih ada, silakan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan. Sudah tidak ada? Ada? Ya, silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Unrap. Ya. Saya ingin bertanya, tadi kan ada berapa lama waktu
tali rafia, untuk ajaran tali rafia, balong dan sebagainya itu Pak. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk circle time untuk produk yang tadi kita hasilkan untuk satu papan warna tadi ya, yang ukuran 1 kali 1 meter itu circle time-nya untuk satu balok dengan ukuran 1 kali 1 meter itu kurang lebih sekitar 60 sampai dengan 90 menit proses produksinya. Dari mulai pemanasan sampai dengan proses pendinginan. Yang agak lama itu proses pendinginan karena ingin memastikan produk yang kita hasilkan itu sebelum dilepas dari cetakannya itu adalah harus benar-benar sudah dingin supaya hasilnya tidak melengkung gitu ya, tidak bengkok begitu. Itu yang pertama. Kemudian untuk balok, circle time-nya itu kurang lebih sekitar 45 sampai dengan 70 menit untuk proses produknya dari mulai masuk ke mesin di proses pemanasan dan sampai dia kemudian dicetak. Sama, yang paling lama itu adalah semuanya proses pendinginan karena supaya produk yang kita hasilkan itu tidak bengkok, tidak melengkung. Karena tadi ciri khas plastik itu kalau dia masih panas kemudian digeser-geser itu akan terjadi perubahan bentuk begitu. Jadi memang kita memperhatikan sekali bahwa proses yang kita lakukan itu memperhatikan karakteristik dari jenis bahan yang kita gunakan, gitu ya. Salam ya untuk teman-teman di Unram. Dulu waktu masih sering naik gunung, sering ke Rinjani, saya suka mampir ke Unram gitu. Itu adalah untuk proses pencetakannya ya. Ya. Tapi untuk pencacahannya tadi, jadi sebelum masuk ke cetakan kan ada pencacahan. Proses gini Pak, proses pencacahan itu sebenarnya biasanya kami lakukan, kapasitas mesin kami itu 200 kilo per jam. Ya, jadi 200 kilo per jam. Jadi kami sesuaikan saja dengan kebutuhan stok bahan baku yang bisa kami olah dan bisa kami cacah begitu ya, sehingga memang pencacahan tidak kami lakukan setiap saat begitu. Kami hanya melakukan proses pencacahan itu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku yang dihasilkan. Biasanya per jam itu kita bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 50 sampai dengan 150 kg material gitu untuk bahan baku. Gitu. Untuk pencacahannya ya. Untuk pencacahannya betul. Kalau pencetakannya tadi dari pencetakan kurang lebih dari 45 menit sampai dengan 90 menit. Ya. Jadi itu ya. Jadi perlu waktunya itu. Nah, kemudian untuk tali rafia tadi. Kalau tali rafia saya harus tanyakan ke pabriknya karena kami tidak buat di sini. Oh, tidak ya, buat di kami sini. tidak buat di sini untuk tali rafia karena tali rafia itu kebetulan kami kirimkan bahan bakunya keluar. Bahan bakunya adalah dari jenis tali plastik tadi yang kita kirim keluar. Nah, tali rafia itu dibuat dengan sistem manufacturing, jadi dibuat di pabrik. Setelah itu kami mungkin dikirimkan kembali ke kami gitu sebagai apa ya, bagian dari mereka membantu kami untuk bisa melakukan proses pengikatan dan sebagainya karena kebutuhan tali rafia cukup lumayan banyak. Gitu. Jadi kami tidak punya mesin pembuatan tali rafia karena mesinnya itu lumayan mahal. Gitu. Ya. Berarti ini kerjasama dengan industri, Pak. Industri, ya? Dengan industri, betul. Jadi pemilahan, kemudian untuk kebutuhan pemanfaatannya untuk dibentuk yang lain, berarti ada kerjasama dengan industri lain ketika di sini belum memiliki. Ya, belum memiliki, Pak. Mesin. Ya, konsep-konsep kemitraan kerjasama itu yang kami lakukan, gitu. Oke, sudah bisa dipahami ya siapa tadi? Itu semuanya. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin sekitar 5 menit lagi ya. Dari sebelah. Silakan. Teman-teman di Indonesia Timur sudah menjelang makan siang ini ya. Dari sebelah ada yang mau ditanyakan? Di kita ada? Oke. Oke, kalau memang sudah tidak ada, mungkin cukup sampai di sini ya. Mohon maaf kalau ini. Kemudian insya Allah nanti disambung lagi jam 1 ya. Jam 1 waktu Indonesia Barat, sesuai dengan biasanya ya. Tetapi ini diisi dengan inspirasi, dan inspirasi itu adalah kita mau mendengarkan
profil dari Bapak Hendro Wibowo yang sudah memiliki ide-ide dan inspirasi yang luar biasa, dan kini juga langsung sudah dipraktikkan dan membawahi dari berapa komunitas. Kurang lebih kami sekarang membina hampir 35 komunitas. Nah, 35 komunitas. Bahkan yang dibina itu bukan hanya dari Kerawang sendiri. Betul, dari beberapa daerah termasuk dari Purwakarta, Subang, kemudian Bekasi, dan ada beberapa yang juga di luar daerah gitu. Sampai pembuatan taman-tamannya dan rumah bambu itu yang luar biasa yang sudah di-share kemarin ya. Yeah. Ya, ada yang di-share itu. Nah, nanti kita akan melihat profil dari Bapak Hendro bagaimana menginspirasi untuk kita untuk mengelola sampah yang dianggap hina sehingga menjadi berhasil guna dan meningkatkan ekonomi masyarakat juga. Dan ternyata di sini itu adalah meningkatkan dari 35 bentuk TPS ini ada berapa anggota secara keseluruhan? TPS ini kami kelola sekarang pengurusnya itu kurang lebih sekitar 15. Dengan pegawainya? Dengan pegawai 20 karyawan. 20 ya, 20 karyawan tambah 15. Ya. Ya, 20 karyawan tambah 15 berarti 35. Itu satu TPS. Kalau sudah 35 berarti dikalikan berapa? Berarti kali 35 ya. Nah, itu. Berarti ini sudah menciptakan lapangan kerja dan kemudian memanfaatkan dana-dana dari pemerintah juga. Ini sangat luar biasa program ini sehingga kita membentuk lingkungan yang asri ya. Ya, nanti akan kita untuk jam 1 nanti kita pindah lokasi di taman ya, di Taman Agro ya. Di taman apa itu namanya? Ekoparian itu ada hidroponiknya. Ya, sangat luar biasa, nanti kita lihat ke sana. Nah, itu adalah ide-ide dari Bapak Hendro. Itu satu di antara taman yang diciptakan. Itu ada berapa taman ini? Di Karawang sendiri ada 3 ya. 3. Ada 3. Kami di Desa Sukaluyu, kemudian di Desa Teluk Jambe, dan di Desa Balonggandu di Jatisari. Ya. Selain itu masih ada di tempat lain? Di tempat lain ada yang programnya kebetulan ada di Solo, Pak, ada. Ada Solo. Ada di Solo, terus kemudian juga di beberapa tempat lainnya lah. Itu memang sedang kita kembangkan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, jadi itu ya, nanti profil untuk kita kita jadikan profil, memang ide-idenya yang sangat luar biasa. Dan kemudian insya Allah pada pertemuan yang akan datang untuk Bhinneka kita itu adalah minggu depan, Sabtu depan, itu adalah kita akan melihat tentang pengolahan pindang cicinde ya. Pindang cicinde itu adalah pindang ikan yang dipindang, kemudian cicinde itu adalah nama wilayahnya, nama daerahnya. Ya, kalau di Indonesia Timur itu banyak kan yang diasap ya, ikan itu diasap, tetapi ini adalah pindang itu adalah direbus ya, diawetkan dengan cara rebus. Nah, agak asin. Nah, ini diberi itu masih sudah dikasih dikasih bumbu ya. Sebetulnya dimakan langsung juga enak gitu. Tetapi nanti akan diolah kembali, mungkin bisa dijadikan digoreng atau masih bisa diolah lagi di santan dan sebagainya. Jadi ini adalah bentuk pengolahan ikan yang berbeda dengan di Indonesia Timur. Kalau di Indonesia kebanyakan memang hanya diasap untuk pengawetan atau dikeringkan, ya. Oke, mungkin sampai di sini perjumpaan kita untuk episode Bhinneka hari ini tentang masalah kunjungan kita ke pengelolaan sampah secara berbasis komunitas. Basis komunitas. Oke, mungkin sampai di sini. Terima kasih atas kesediaan dari Pak Hendro untuk waktunya dan juga penjelasan dan ide-idenya. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan ke foto bersama masing-masing. Ya. Foto bersama. Ya, masing-masing mentor dulu ya. Silakan diarahkan dulu teman-teman semuanya. Ya, silakan dilanjutkan ke Mas Teja dengan silakan.
Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.